Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadratul muhtaramin, guru saya Bapak Juhdi Amin yang saya hormati, selaku tugas saya mengumpulkan daripada khitobah tugas ini berpidato. Mohon maaf jikalau saya belum bisa datang atau sowan kepada antum di rumah antum. Mohon maaf sekali Bapak, karena saya sedang berada dalam keadaan yang agak sulit Bapak, mohon maaf, yaitu menjaga ibu saya di rumah dan ada banyak pekerjaan di luar atau mata pencarian. Mohon maaf sekali Bapak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ya ayyuhal mu'minunal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang paling utama dan paling sekali diutamakan adalah bersyukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat dapat merasakan udara-udara, nikmat dapat melihat, nikmat dapat duduk bahkan berbicara satu sama lain, berdialog. Jikalau nikmat ini terus disebutkan, bahkan dituliskan, jikalau daun-daun di dunia ini dijadikan sebagai kertas dan air di lautan dijadikan sebagai tinta-tintanya, tidak akan mampu menyebutkan satu persatu kenikmatan yang Allah berikan terhadap kita. Tak lupa selalu dan selalu kita bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita dapat merasakan indahnya Islam, indahnya Islam, indahnya Islam. Sekali lagi indahnya Islam pada zaman saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk memberikan contoh, inni bu'istu liutammima, untuk membenarkan, untuk mengepaskan akhlak-akhlak karim, memberikan contoh. Oleh karena itu kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah mempunyai akhlak seperti baginda kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena jikalau kita tidak berpandang kepada baginda kita, mau kemana kita? Padahal suatu saat nanti, di hari tiada pertolongan, di hari tiada syafaat kecuali syafaatnya Nabi Agung Muhammad SAW. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak lupa terus tingkatkan iman kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal dalam keadaan selain muslim. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana contoh-contoh yang telah diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Suatu hari mereka sedang mengadakan kumpul di masjid, membahas ta'lim atau belajar ta'lim atau ta'lum. Terus datanglah seseorang, ada yang bicara ini, ada yang bilang ini sahabat juga, ada yang bilang ini pedagang, ada yang bilang ini orang lain. Dia membawakan satu buah jeruk kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, terimalah hadiah dari aku, terimalah buah ini." Lalu diambillah oleh Rasulullah jeruknya. Rasulullah ini akhlaknya sangat mulia, sehingga jikalau beliau memiliki suatu makanan, tidak pernah beliau makan sendiri, selalu dibagikan kepada sahabatnya atau orang yang ada di situ. Tapi pada saat itu Rasulullah tidak membagikan sama sekali. Tidak sedikit pun dibagikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga sepulang daripada itu, maksudnya si pemberi daripada jeruk ini pulang, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah SAW,
tidak biasanya kau tidak membagikan buahmu, tidak membagikan makananmu. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, buah jeruk ini tadi tidak aku bagikan kepadamu. Kenapa? Karena rasanya sangatlah masam. Jikalau aku bagikan kepadamu, takutnya kamu akan kemasaman atau kekecutan, sehingga muncul daripada raut wajahmu rasa tidak suka dan membuat orang sang pemberi tadi merasa kecewa. Inilah akhlak baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang patut kita contoh. Selain daripada itu, maksudnya adalah ta'lim wa ta'alum di sini adalah fisabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya sebelum dia sampai kepada balik rumahnya, dia adalah fisabilillah. Kalau Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'ah. Sahabat-sahabatnya Rasulullah yang keluar dari rumahnya untuk berkumpul pada Rasulullah SAW, dia adalah keadaan yang senang, keadaan yang paling bahagia, karena beliau semua adalah fisabilillah sampai pulang. Begitu juga kita. Jikalau kita memulai daripada rumah kita dengan basmalah, lalu kita berjalan, setiap di jalan kita itu dihitung oleh Allah pahala. Jikalau niat daripada diri kita adalah fisabilillah, maka utamakanlah niat fisabilillah kalau Anda ada di jalan. Karena sesungguhnya jikalau Anda sedang ada di jalan, Anda dalam keadaan fisabilillah. Dan jikalau sesuatu naudzubillah min dzalik mengenai kita sebagaimana takdir-takdir yang sudah Allah tentukan, maka sejatinya kita dalam keadaan yang fisabilillah. Bahkan jika maut merenggut kita, jazauhu, barang siapa yang keluar fisabilillah dan meninggal pada saat itu, maka jazauhu, pahalanya tiadalah tara selain surga padanya. Bahkan antara lain orang yang masuk surga tanpa dihisab adalah orang yang meninggal dalam keadaan fisabilillah atau jihad di jalan Allah. Kita menuntut ilmu sudah benar. Sekarang akhlak kita yang dibenarkan. Akhlak kita terhadap orang yang ada di jalan. Akhlak kita kepada orang yang lebih tua. Bahkan akhlak kita kepada guru-guru kita. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat, dapat memberikan keberkahan. Dan saya, atas nama Zakaria Muhammad, semoga selalu diberikan kenikmatan, kesehatan, dan semoga kita semua nanti dapat berkumpul di jannahnya Allah bersama baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kurangnya seperti itu, jika ada salahnya kami atau saya memohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Jikalau ada benarnya, tiada lain datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.